Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Bersama saya Dani Eko Lestari, calon guru penggerak angkatan 4 dari Kabupaten Ponorogo. Pada kesempatan kali ini akan menayangkan aksi nyata nilai dan peran guru penggerak dalam mewujudkan kepemimpinan murid melalui tutor sebaya dalam kelompok belajar. Latar belakang dari aksi nyata ini adalah peran guru penggerak yang berfokus pada peran kepemimpinan pembelajaran yang mendorong tumbuh kembang peserta didik. Dalam pembelajaran ini mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik melalui 5 nilai yang dimiliki oleh guru penggerak sebagai pemimpin pembelajaran dalam mewujudkan kepemimpinan murid. Dengan nilai-nilai yang dimiliki, maka guru penggerak dalam melaksanakan perannya harus bisa kreatif memberikan pendidikan dan pengajaran kepada murid, menumbuhkan semangat belajar, menuntun murid untuk lebih berkembang dalam kreativitas, menyenangkan pembelajaran sehingga menumbuhkan karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Guru penggerak harus bisa mandiri dan bertanggung jawab untuk perubahan yang positif. Oleh karena itu, calon guru penggerak mengimplementasikan nilai dan peran guru penggerak yang dimiliki melalui aksi nyata ini. Dan dari mewujudkan kepemimpinan murid melalui tutor sebaya dalam kelompok belajar adalah untuk menumbuhkan jiwa kepemimpinan pada murid, menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, menumbuhkan kerjasama dan kolaborasi yang baik dengan pemangku kepentingan maupun dengan murid, kemudian menumbuhkan kemandirian dan percaya diri, serta kreativitas pada murid, dan pemerataan pemahaman materi. Deskripsi nyata yang saya lakukan dalam aksi nyata itu yang pertama yaitu persiapan. Sebelum pelaksanaan aksi nyata mewujudkan kepemimpinan pada murid melalui metode tutor sebaya dalam kelompok belajar ini dilaksanakan, guru mempersiapkan rencana kegiatan. Tentunya rencana kegiatan ini dibuat dengan kesepakatan bersama siswa sebelumnya agar proses pembelajaran melalui metode ini berjalan dengan baik dan menyenangkan. Kemudian dari perencanaan kegiatan tersebut, guru meminta saran, masukan, dan dukungan dari pemangku kepentingan, baik kepala sekolah dan rekan sejawat. Dalam pelaksanaan aksi nyata ini, tutor sebaya dalam kelompok belajar yang dipilih oleh guru yaitu siswa yang menguasai materi dan mendapat hasil belajar atau evaluasi yang terbaik, dan disepakati oleh murid mendapat bantuan sehingga murid tersebut leluasa dalam bertanya, dapat menerangkan dengan jelas bahan pengajaran, berkepribadian ramah, lancar berbicara, luas dalam bergaul dan tidak sombong, dan memiliki kreativitas dan jiwa pemimpin yang cukup untuk membimbing temannya. Berikut dokumentasi pelaksanaan tutor sebaya dalam kelompok belajar untuk menumbuhkan kepemimpinan pada murid. Hasil aksi nyata yang sudah saya lakukan yaitu yang pertama, siswa aktif dalam pembelajaran dan meningkatkan motivasi belajar siswa. Siswa lebih mandiri dan percaya diri, siswa menjadi lebih memahami materi dan menguasai materi. Kemudian hasil belajar pun meningkat dari sebelumnya, dibuktikan dengan hasil evaluasi yang lebih baik, tumbuhnya jiwa kepemimpinan pada murid, serta kerjasama atau kolaborasi guru dengan lingkungan belajar, pemangku kepentingan dan siswa, dan suasana belajar yang menyenangkan. Dalam pelaksanaan kegiatan ini, kegagalan yang ada yaitu saya menemukan kegagalan atau hambatan, yaitu diantaranya kurangnya media pembelajaran dan juga sarana serta prasarana lainnya.
introduksi kegiatan aksi nyata ini berdasarkan penemuan-penemuan saya catat selama proses kegiatan pembelajaran berlangsung. Dan catatan yang saya buat selama proses kegiatan meliputi catatan perubahan positif dan hambatan yang terjadi yang kedepannya untuk merancang perbaikan yang berkelanjutan dengan tetap berdiskusi dan berkolaborasi dengan pihak-pihak yang terkait. Berikut testimoni dari rekan sejawat dan juga dari siswa. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jenis Eka. Saya selaku guru SDN 1 Josari. Saya pernah mengikuti apa yang dilakukan Bu Dani di kelasnya dengan menggunakan dan mengikuti proses pembelajaran. Jadi Bu Dani selaku guru penggerak itu menggunakan teori melatih mandiri siswa dengan teknik tutor sebaya. Jadi sengaja Bu Dani memberikan pretest sebelumnya itu gunanya untuk mengukur kemampuan siswa mana yang mampu, yang nantinya dianggap bisa untuk menjadi tutor bagi teman-temannya yang kurang mampu atau kurang bisa memahami materi dengan baik untuk menyampaikan lebih luas lagi. Karena ternyata tutor sebaya, teknik tutor sebaya ini dirasa sangat mumpuni dan sangat benar-benar efektif jika diterapkan di dalam kelas, karena kadang tidak setiap anak di dalam kelas itu ketika menerima materi dari kita itu mereka langsung bisa, mereka langsung menyerap, mereka langsung paham. Tidak, ada sebagian anak yang memang tingkat fokusnya berbeda-beda. Nah, untuk melatih tingkat fokus mereka itu agar stabil dan terjaga dan serta menyeluruh, maka digunakanlah teknik tutor sebaya. Jadi varian ini atau variasi ini membuat siswa tidak jenuh dengan lingkungannya. Kalau awalnya hanya guru menerangkan dengan metode ceramah, tapi dengan action research yang seperti ini yang tutor sebaya, itu ternyata membuat kelas itu menjadi asik. Siswa juga tidak malu untuk bertanya apabila mereka belum paham, dan ternyata efisiennya kalau dibuat sistem kelompok, tutor sebaya itu akan terasa jauh lebih hidup. Karena di situ pasti ada TikTok ataupun bahkan tanya jawab antara tutor temannya sendiri dengan kemampuan yang dia miliki dengan teman-temannya yang bertanya untuk mencari informasi lebih atau mengolah informasi. Memang dalam tutor sebaya itu sendiri ada beberapa hal yang sudah saya perhatikan dari Bu Dani selaku guru penggerak. Memang mereka benar-benar memperhatikan baik dari pretestnya, timingnya, waktunya, ataupun bahkan evaluasi dengan setelah diberikan post test atau akhir tes setelah penyampaian tutor sebaya itu, ternyata hasilnya 70-85% siswa akan mengalami peningkatan pemahaman dari segi pemahaman. Jadi jauh lebih efisien daripada cara mengajar dengan metode lama yang biasa-biasa saja dan kurang inovatif, kurang bervariatif seperti itu. Saya rasa itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menjadi paham dengan materi yang diberikan, dan saya menjadi lebih percaya diri untuk menjelaskan kepada teman-teman yang lainnya. Dengan pembelajaran tutor sebaya, saya menjadi paham dengan materi yang diberikan. Kemudian, saya lebih percaya diri bisa menjelaskan kepada teman-teman yang lain, sehingga teman-teman bisa paham tentang materi matematika. Saya sekarang bisa tahu apa itu ekosistem. Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik, dan saya sekarang bisa lebih percaya diri untuk menjelaskan kepada teman-teman sehingga teman-teman bisa paham tentang ekosistem.